Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Apa kabar sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Semoga kita semua dalam lindungan Allah, sehingga aktivitas ibadah yang kita lakukan sehari-hari diberi kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ibadah puasa yang kita laksanakan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam tidak pernah bosan-bosannya kita kirimkan ke pangkuan Habibana Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah sukses mengeluarkan umat manusia dari alam kekafiran, kezaliman, dan kemusyrikan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang disinari dengan iman dan Islam, seperti yang kita rasakan pada hari yang berbahagia ini. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menanggapi kejadian pada akhir-akhir ini, yang mana manusia sangat berani menghina para ulama, sangat berani mencaci para ulama. Agama Islam dihina, agama Islam dicaci maki. Betapa beraninya umat manusia pada akhir-akhir ini. Bahkan cacian tersebut bukan hanya saja terjadi dari mereka-mereka yang non-muslim, bahkan orang muslim sendiri dengan begitu beraninya menghina para ulama dan mencaci para ulama. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dengan kejadian tersebut, pengajian kita pada hari yang berbahagia ini, pada kesempatan kali ini, kita beri judul 3 azab bagi pencaci dan penghina ulama. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan dalam satu hadisnya, "Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha yabtalihimullahu ta'ala salasi baliyat." Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya tersebut? Sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman di atas umatku, yafirruna 'anil ulama'i wal fuqaha, mereka lari daripada ulama dan lari daripada orang-orang yang paham ilmu fikih. Ini janji Rasulullah. Sayati zamanan ala ummati, akan datang satu zaman, kata Rasulullah, di atas umatku, yafirruna 'anil ulama, mereka lari daripada ulama, mereka lari wal fuqaha, daripada para ahli fikih. Dengan sebab mereka lari daripada ulama, dengan sebab mereka lari daripada ahli-ahli ilmu fikih, fayabtalihimullahu salasi baliyat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya 3 azab ataupun 3 bencana. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manakah 3 azab yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang menjauhi para ulama, bagi mereka yang lari daripada para ulama, mencaci para ulama, memaki para ulama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambungkan hadisnya, awwalaha yarfa'ullahul barakati kasbihim. Adapun azab yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'ullahul barakati kasbihim. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat keberkatan daripada usahanya. Inilah azab yang pertama.
Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari di atas permukaan bumi ini, banting tulang kerja pagi pulang sore, hanyalah mencari harta yang berkah. Benarkah untuk saat ini pada zaman ini mencari harta yang berkah itu sulit? Benarkah? Jawabannya tentu benar. Coba kita lihat. Mereka yang telah menjadi konglomerat, orang kaya, pangkat tinggi, mempunyai harta triliunan rupiah, miliaran rupiah, ratusan juta rupiah. Tetapi dengan harta tersebut mereka masih merasa kurang. Bukan membuat mereka bersyukur, tetapi membuat mereka makin rakus, sehingga tidak segan-segan mereka memakan uang rakyatnya, memakan uang hak fakir miskin, memakan uang hak pondok pesantren, uang yang telah diluncurkan untuk pembangunan pondok pesantren. Berani mereka korupsikan, berani mereka selewengkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini adalah salah satu daripada azab mereka yang menjauhi daripada ulama. Mereka yang tidak pernah rasa takut lagi kepada para ulama. Allah Subhanahu wa taala mengangkat keberkahan daripada rezekinya. Allah akan mengangkat keberkahan daripada usahanya. Usahanya telah mendapatkan menghasilkan gaji yang besar, tetapi tidak membuat ia bersyukur, bahkan membuat ia semakin kurang dan semakin rakus untuk mencari harta dan harta. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah sisi negatif dari tidak berkahnya usaha yang kita lakukan? Sisi negatif salah satunya ialah harta yang tidak berkah kita gunakan untuk mendidik anak kita ke pendidikan. Bukan membuat mereka menjadi anak yang soleh. Bukan membuat anak kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin tinggi pendidikannya, semakin jauh ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia hobi berzina, hobi narkoba, dan berjudi dan lain-lain macamnya. Ini adalah efek negatif daripada harta yang tidak barokah. Apabila kita didik anak kita, tidaklah menjadi anak yang soleh, tetapi menjadi anak yang semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun sisi negatif yang lainnya. Harta yang kita makan dan harta tersebut tidak membuat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun azab yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pencaci para ulama, bagi penghina para ulama, bagi mereka yang telah jauh kepada ulama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tsaniyatu yusallitullahu sultanan zaliman. Adapun azab yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang telah menjauhi para ulama, bagi mereka yang mencaci para ulama, bagi mereka yang menghina para ulama ialah yusallitullahu sultanan zaliman. Allah akan mengutus kepadanya pemimpin yang zalim. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat pada akhir ini. Pemimpin yang dipilih bukanlah pemimpin karena mantap agamanya, bukanlah pemimpin karena tinggi ilmu agamanya, tetapi pemimpin yang dipilih hari ini ialah dikarenakan kepopulerannya, dikarenakan janji-janji obral manisnya. Sehingga setelah ia menjadi pemimpin, ia bukanlah menjadi pemimpin yang adil, ia bukanlah menjadi pemimpin yang memikirkan rakyatnya, ia menjadi pemimpin yang selalu menzalimi rakyat. Yang seharusnya itu hak rakyat ia makan, yang seharusnya itu hak rakyat ia korupsikan. Inilah pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak memikirkan bagaimanakah kebahagiaan rakyatnya, bagaimanakah kemajuan rakyatnya. Tetapi pemimpin yang dikirim oleh Allah bagi mereka yang telah membenci para ulama, telah menghina para ulama, adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang selalu melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun ia tidak memikirkan hak rakyatnya, tetapi ia selalu
menghancurkan rakyatnya. Ia selalu memikirkan pribadinya. Hak rakyat ia makan, hak rakyat ia korupsikan. Inilah pemimpin yang zalim. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu telah tadi yang kedua. Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada mereka yang telah berani mencaci para ulama, mereka yang telah menjauhi para ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kepadanya pemimpin yang zalim. Adapun azab yang terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka pencaci para ulama ialah yakhrujuna minad dunya bighairi iman, na'udzubillah. Inilah azab yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka pembenci para ulama, penghina para ulama, menjauhi para ulama. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia tanpa iman, dalam keadaan mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak baik atau mati dalam keadaan buruk. Bagi mereka yang mati dalam keadaan su'ul khatimah ataupun yakhrujuna minad dunya bighairi iman, meninggal dunia tanpa iman, jangankan masuk surga, baunya surga pun tidak ia dapatkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikianlah sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 azab bagi mereka yang pembenci dan penghina para ulama dan mereka yang menjauhi para ulama. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengangkat keberkahan daripada usahanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pemimpin yang zalim. Yang ketiga, azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah mati dalam keadaan iman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikianlah pesan singkat yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.